Selamat pagi, salam budaya. Saya Maria Aprila Tamat, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Manado, Program Studi Seni Budaya. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Wela, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya akan menampilkan video best practice saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama, situasi, yakni latar belakang. Semangat belajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Jika tidak semangat, maka prestasi peserta didik akan menurun. Menurut Handayani et al. 2018 menyatakan seni tari dapat diajarkan di sekolah dengan tujuan agar peserta didik mampu mengenal, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan seni tari tradisional dan daerah. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran selama ini, saya jarang menggunakan pendekatan pipek, yaitu penggunaan alat yang menunjang seperti PowerPoint dan laptop supaya bisa tampilkan video YouTube yang sesuai dengan materi, khususnya tari tradisional. Menurut saya, menjadi guru zaman sekarang harus lebih banyak kreatifnya dalam mengembangkan materi ajarnya, apalagi kalau jam ajarnya pada jam terakhir. Dalam praktik pembelajaran saya lakukan selama ini, belum membuat peserta didik semangat dalam belajar. Saya hanya menggunakan buku siswa dan buku guru. Dan pada saat mengajar, saya juga masih cenderung monoton. Lebih banyak ceramah dan tidak menggunakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik. Selain itu, saya jarang menggunakan atau memberikan soal diskusi dan mempresentasikan apa yang diamati dalam YouTube. Berdasarkan hasil wawancara melalui dengan murid atau peserta didik SMP Negeri 3 Wela, saya memperoleh informasi tentang alasan peserta didik tidak bersemangat saat belajar seni budaya khususnya, dan terutama seni tari. Yaitu yang pertama, peserta didik menganggap menari itu pelajaran yang tidak terlalu penting, hanya sebatas hiburan semata. Yang kedua, peserta didik terpengaruh oleh perkembangan zaman yang mengakibatkan mereka lebih suka dengan tarian modern daripada tarian tradisional, khususnya tarian daerah Manggarai Barat. Yang ketiga, dukungan orang tua khususnya keadaan ekonomi yang lemah, sehingga tidak bisa menunjang kebutuhan pendidikan anak, khususnya dalam hal pendidikan seni. Yang keempat, peserta didik mengantuk atau izin keluar dan mengobrol saat guru menjelaskan. Hal ini dapat diartikan peserta didik kurang berminat, terutama peserta didik laki-laki. Dalam pembelajaran seni tari, mereka menganggap tari itu hanya perempuan saja. Praktik ini sangat penting supaya menanamkan kecintaan peserta didik pada budaya, khususnya pada tari tradisional praktik, yang memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini yaitu sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dan menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu project based learning yang berpusat pada peserta didik, sehingga dapat melibatkan peran aktif dalam pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar dan kerja sama antara peserta didik dan guru, di mana peserta didik itu bisa mandiri dan bekerja sama di antara mereka untuk menyiapkan hasil karya yang akan mereka tampilkan dan mereka presentasikan. Setelah yang kedua, tantangan. Setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, teman sejawat, dan peserta didik, tantangan yang dihadapi untuk mencapai atau untuk saat pembelajaran berlangsung itu yang pertama,
mencari informasi dan memahami model pembelajaran inovatif yang melibatkan keaktifan peserta didik agar peserta didik kembali bersemangat dalam belajar dikarenakan guru masih menggunakan pembelajaran konvensional atau ceramah dan kurangnya pengetahuan tentang model pembelajaran inovatif. Yang kedua, kelas sebelah masih berisik sehingga mengganggu pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pemilihan media dan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, pemilihan peserta didik yang akan menjadi tutorial video. Yang kelima, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk tampil mempresentasikan hasil karyanya. Di dalam tantangan ini yang terlibat yang pertama, penulis atau saya sendiri sebagai guru yang melaksanakan praktik dan fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pihak sekolah sebagai pihak yang memberikan izin pelaksanaan sekaligus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah. Yang keempat, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, aksi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, berdiskusi dengan dosen dan guru pamong tentang metode pembelajaran apa yang cocok dengan praktik pembelajaran tari tradisional. Yang kedua, setelah berdiskusi dan disepakati bahwa metode yang cocok dengan praktik tari tradisional adalah metode pembelajaran inovatif, yaitu PJBL, Project Basic Learning, di mana siswa yang aktif mencari tahu sendiri tentang keunikan gerak dari tari tradisional. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk memperkenankan siswa membawa HP atau handphone untuk melihat contoh tentang tutorial dari gerak dasar tari tradisional dan kelancaran dalam persiapan penampilan tari tradisional melalui media YouTube. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara untuk menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Yang berikut yaitu refleksi. Refleksi, dampak yang dirasakan dalam melakukan model pembelajaran Project Basic Learning. Yang pertama, terjadi peningkatan persentase jumlah peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, terjadinya perubahan keaktifan peserta didik dari aspek sikap ke arah yang lebih baik dan lembar observasi dengan indikator penilaian sikap yang menunjukkan perilaku mandiri, rasa ingin tahu, jujur, dan tanggung jawab. Terjadinya perubahan keaktifan peserta didik dari aspek keterampilan ke arah yang lebih baik pada lembar observasi penilaian kinerja dengan indikator aktif dalam metode diskusi, terampil, dan menemukan konsep. Dan yang tidak lupa saya ucapkan bahwa melalui kegiatan pendidikan profesi guru ini saya memperoleh banyak hal. Yang pertama, banyak ilmu yang baru, khusus ilmu yang berkaitan dengan tugas saya sebagai guru untuk menjadi guru profesional. Selain ilmu, saya juga memperoleh keluarga baru, yaitu melalui kelas kecil, yaitu kelas seni budaya PPG Seni Budaya Universitas Negeri Manado, di mana selalu bersama dalam proses pelaksanaan profesi guru kurang lebih 3 bulan. Saat ini juga saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Profesor Dr. D.J.A. Katuuk MPD sebagai Rektor Universitas Negeri Manado. Yang kedua, Profesor Dr. Kosmas Poluakan MSI sebagai Koordinator PPG Universitas Negeri Manado. Yang ketiga, Ibu Lucy Takalumang SPD MSN sebagai Pengelola Pendidikan Seni Budaya. Yang keempat, Bapak Dr. Andus Rulirantu sebagai dosen pembimbing. Yang keempat,
Bapak James Moldy Kurengkeng sebagai guru pamong. Yang keenam Bapak Vitus Mado sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Welak. Yang ketujuh Bapak Leonardus Harum SPD sebagai pengawas. Dan yang ke-8 para pakar, teman guru, keluarga, dan semua orang yang telah membantu saya dalam mensukseskan proses pendidikan profesi guru saya dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Manado tahun 2023 ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya memperoleh banyak hal, banyak ilmu dari Universitas Negeri Manado. Salam bahagia dan salam budaya.